Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami di sini. Saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dengan hambanya Evangelis Bapak Supriyonggo Santoso. Dalam acara renungan senja yang ketiga untuk minggu ini, saudara, yang terakhir untuk minggu ini, kita kembali membahas sambungan dari to be or not to be, dan juga kemarin yang kedua tentang hedonisme. Dan hari ini kita akan berbicara bangkit dan terbanglah, ya. Bangkit, bangun dan terbang, bangkit dan terbanglah, yang berbicara seperti tentang Raja Wali. Efesus 5 ayat 14 berbicara seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, mungkin Bapak Supriyonggo bisa lebih menjelaskan lebih dalam lagi apa maksud daripada firman ini yang berkaitan dengan khotbah to be or not to be. Jadi ini yang terakhir dikatakan, mana kalau kita harus jadi sempurna. Jadi kita sebetulnya itu dikatakan sama Tuhan, kita punya anak Raja Wali. Yang tidak tahu kalau kita itu anak Raja Wali, karena itu kita dilahirkan, ditetaskan oleh ayam. Jadi kita anak Raja Wali yang merasa dirinya ayam. Dan Tuhan Yesus datang untuk mengatakan, menyadarkan kita, kamu ini bukan anak ayam, kamu ini anak Raja Wali. Nah, setelah kita sadar, kita kayak bangun dari tidur, oh ternyata aku ini anak Raja Wali. Kalau kita cuma menyadari, kita nggak ada perubahan, tetap jadi anak ayam, cuma tahu, oh saya beda gitu. Yang Tuhan inginkan, kamu ini anak Raja Wali, bangunlah, tinggalkanlah anak ayam ini, kalau enggak kamu akan jadi KFC, ya kan? Potong aja. Nah, sekarang belajarlah terbang, bangun, tinggalkan dan terbanglah, kamu akan aku jadikan Raja Wali. Ini tepat sekali saudaraku, perumpamaan ini, kiasan ini. Kita ini sebenarnya anak raja, anak surga, tapi kita ada di bumi. Dan selama ini terlalu banyak ajaran yang dibisikkan kepada kita. Ajaran-ajaran dari kuasa kegelapan yang mengatakan bahwa kita ini manusia lemah. Nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa, kita manusia biasa. Sehingga kita tidak mau keluar dari sarang kenyamanan yang selama ini, zona nyaman kita. Nah, Bapak Supriyonggo dengan tepat memberikan suatu kiasan bagaimana seorang satu butir telur, ya telur daripada Raja Wali ditetaskan oleh ayam, sehingga Raja Wali ini dibesarkan oleh ayam, dan dia berpikir bahwa dia ayam, walaupun sebenarnya dia memiliki kapasitas untuk terbang, dia nggak gunakan, dia terus berpikir aku anak ayam. Nah, kalau kita mau jadi Raja Wali, ya kita harus keluar. Demikian juga secara rohani, saudaraku. Kita harus percaya bahwa kita ini anak-anak surga, anak-anak kerajaan, bahwa iblis sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Hanya dengan satu perkataan oleh kuasa darah Yesus. Sesungguhnya iblis tidak berdaya apa-apa. Oleh karena itu saudaraku, dikatakan di 2 Samuel 22 ayat 7 mengatakan seperti ini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Elohimku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudaraku, mungkin kita merasa seperti Raja Wali, anak Raja Wali tadi. Kita merasa terkurung dalam kesusahan, dalam kemiskinan, dalam kebodohan, dalam kerohanian yang rendah, kurang iman misalnya. Tetapi dikatakan di sini, ketika aku dalam kesesakan, persoalan diizinkan Tuhan datang kepada manusia, sesungguhnya itu hanya sebagai tuas pengungkit, mendorong seseorang datang berseru kepada Tuhan. Nah, kita akan dengarkan lebih lanjut lagi bagaimana si anak Raja Wali ini, saudaraku, harus mengalami gojlokan, didikan, supaya bisa benar-benar terbang seperti Raja Wali pada umumnya. Silahkan Pak. Kita sering ini ya, diajarin supaya tidak sombong. Kalau selalu bilang, manusia itu tidak sempurna, biasa saja. Itu sebenarnya juga rencana iblis untuk membuat kita itu
tidak tahu kapasitas kita. Memang kita tidak boleh sombong, tapi kita harus tahu siapa kita. Ini dalam 2 Samuel itu Daud tahu siapa dirinya. Dia tahu kalau dia anak raja. Dia tahu bahkan saat dia dikejar-kejar Saul dalam lembah kegelapan, dia tahu aku cukup minta kepada Tuhan dan segala keluh kesahku, segala penderitaanku akan ditolong. Segala permintaanku akan didengar dan dikabulkan. Menjadi anak Raja Wali sih gampang, tapi untuk bisa terbang itu yang susah. Anak Raja Wali tadi tetap bisa anak Raja Wali, tapi anak Raja Wali yang lemah, karena yang dia tidak takut bisa terbang. mungkin. Kalau terbang mana saya nggak bisa biasa terbang, takut jatuh. Jadi ada pepatah yang dikatakan kalau Tuhan memaksamu sampai ke ujung jurang maut, jangan takut. Ada 2 hal yang bisa kamu tahu seperti Daud tadi. Kalau kamu sudah tidak sanggup, Tuhan pasti akan menggendong. Ya. Saat anak Raja Wali itu jatuh, induknya pasti akan menyambar. Tapi kalau kamu mencoba, suatu saat kamu tidak perlu minta tolong, kamu akan bisa terbang sendiri. Jadi 2 hal, kalau kita dimasukkan ke dalam tantangan-tantangan hidup yang kita anggap penderitaan. 1, saat kita tidak sanggup, saat kekuatan kita sudah habis, Tuhan pasti menolong. Atau pelan-pelan kita dapat pasti ada pertolongan saudara. Kedua, kita tahu potensi kita. Sesungguhnya Tuhan sudah memberi kuasa kepada kita. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengatakan Immanuel, Roh Kudus ada di dalam diri kita, yang roh yang luar biasa. Kita mampu melakukan banyak hal seperti yang Tuhan Yesus lakukan karena Dia. Nah, demikian juga tadi si anak Raja Wali ini, saudaraku. Maka dia harus dibawa, ya, digendong, ditaruhkan. Mungkin kita lihat seperti sadis, ya, dibawa ke badai, orang dia belum, tapi harus dilatih. Nah, ujian-ujian, pencobaan-pencobaan dalam hidup ini, sesungguhnya jika engkau percaya kepada Yesus, ada orang berpikir gini, aku ini percaya Yesus, kok makin saya melayani kok malah datang ujian. Seperti Pak Supriyonggo bilang, sejak aku mengenal Tuhan bersungguh-sungguh melayani, kok bisnis sepertinya tidak ada tender yang menang. Nah, sepertinya hilang. Tetapi sebenarnya Tuhan semakin kental, semakin kentara, semakin kencang di dalam hati. Dia merubah fokus kita, pandangan kita yang duniawi, yang mamon, karena kita seringkali sebenarnya ingin menggunakan Tuhan, memanfaatkan Tuhan. Tuhan untuk menjadi dewa keuangan kita. Tetapi Tuhan mau bahwa kita ngerti bukan hanya dewa keuangan. Dia adalah Bapa kita sungguh-sungguh. Dia ingin kita juga bisa berbuat seperti Dia, bertindak seperti Dia, berlaku, memiliki kasih, berbuat hal-hal mujizat, dan itu hanya bisa kita dapatkan melalui ujian-ujian. Disitulah kita tahu ada potensi Tuhan, potensi Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, dikatakan Pak, to be Immanuel, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 28 tadi dikatakan seperti ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan. Maksudnya seperti apa ini, Pak? Ini sebenarnya gini, kalau orang bilang Immanuel sebelumnya Yesus, ya, tapi sebetulnya Yesus disebut Immanuel tak kala Roh Kudus datang kepada Yesus dan tinggal di dalamnya. Tuhan mengatakan kita juga anak-anaknya, kita juga harus sempurna seperti Dia. Bagaimana menjadi sempurna? Dengan minta Tuhan tinggal di dalam hati kita. Saya mengalami percobaan itu, tidak ada tender, segala susah itu saat saya minta Tuhan, saya ingin menjadi sempurna seperti Kreta. Saya tidak mau minta kekayaan, saya hanya ingin menjadi anakmu yang sempurna dan berkenan terus di hadapan. Saat itu segala hal menjadi susah bagi saya, tantangan banyak datang. Tapi saat saya tadi seperti mau menyerah, saya berdoa, Tuhan memberikan sukacita lagi. Jadi tidak gentar, jatuh bangun, sampai saya masih bertahan dan pelan-pelan Tuhan menunjukkan jalan untuk menjadi sempurna. Saat kita bilang Immanuel, Roh Kudus dalam hati kita,
kita bisa melakukan apapun, karena saat kita mau jatuh, Roh Kudus memberitahukan kita. Saat kita takut, Dia menguatkan kita. Apa bedanya saudara kita dengan orang di luar Tuhan? Orang percaya, orang benar, 7 kali dia jatuh, 7 kali bangkit, saudaraku. Itu 8 kali saudaraku. bangkit. 7 kali dia akan bangkit. Jadi artinya ketika bayi kita lihat jatuh, tidak pernah, walaupun dia nangis, dia berusaha bangkit lagi. Dan itulah yang membuat dia dapat berdiri secara permanen. Dia bisa berlari, bisa berjalan, bisa berbuat. Demikian juga cara Tuhan mendidik orang-orang percaya. Ketika kita sebenarnya tidak lagi mengejar mamon, Alkitab mengatakan berkat mengejar kita. Amin saudaraku. Nah, saudara pilih mana? Saudara mengejar berkat atau saudara dikejar berkat? Jika Roh Tuhan ada pada kita, Immanuel. Karena Immanuel itu adalah sumber segala hikmat, sumber segala jalan, sumber segala berkat. Di dalam darahnya kita bisa dibukakan pintu banyak hal. Nah, oleh karena itu saya mau bacakan sebagai penutup buat kita dari Mazmur 91. Khususnya Mazmur 91 ayat 4 dikatakan seperti ini. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya ulang sekali lagi. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Seperti yang Bapak Supriyonggo katakan tadinya. Mau dibawa ke neraka, mau dibawa kemana, kalau Yesus beserta kita. 2 hal yang akan terjadi. Kalau kita nggak mampu, dia akan menggendong kita. Itu sebabnya ada lukisan jejak kaki Yesus, ya. Artinya siapa yang sedang berjalan itu? Di mana kau Tuhan? Kita pikir Tuhan bilang, aku menggendong kamu. Itu jejak kakiku, bukan jejak kamu. Kalau kita tidak mampu, dia akan menggendong. Tetapi kalau kita mampu, kita akan tahu Bapa kita adalah Bapa yang hebat. Dia memberi potensi, fasilitas, kualitas seperti di dalam dirinya kepada kita. Kita tidak takut lagi terhadap masalah-masalah di dunia ini. Kita selalu berkemenangan karena Tuhan ada beserta dengan kita. Masih ada lagi yang Bapak bisa tambahkan? Oke. Saudaraku, to be or not to be. Akhirnya saya ambil kesimpulan dari 3 sesi dari renungan senja ini. Jangan bimbang dan ragu. Putuskan. Kamu akan jadi atau tidak sama sekali. Kedua, jangan bermalas-malas. Bermalas-malas saudaraku, kita akan tidak mendapat apa-apa. Makan pun Tuhan sendiri pun melarang makan orang yang malas. Ketiga, jika Immanuel ada bersama dengan kita, melewati lembah kekelaman, kita tidak takut, sebab dia menggendong kita. Dan kalau kita mau meneruskan apa yang Tuhan, mempercayai apa yang Tuhan mau, maka potensi kita berlipat ganda. Kita bisa nyatakan kepada dunia ini menjadi saksi Tuhan, bahwa kita ada anak-anak raja. Orang-orang akan banyak percaya kepada Tuhan, melihat kehidupan kita yang sungguh-sungguh menggambarkan Bapa kita, like Father, like Son. God bless you saudaraku. Jika saudara terberkati dengan sesi-sesi dari renungan senja yang pertama, kedua, ketiga, saudara bisa ulang-ulang, tonton kembali. Saudara jangan lupa, saudara like, ya, saudara subscribe, saudara komen, pasang lonceng. Jangan lupa CBM7 TV atau CBM7 TV, Christ Bright Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.